Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen dan seluruh jajaran. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa catatan dalam rapat kerja kita kali ini. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam pidato pertama beliau, kami sangat mengapresiasi bahwa swasembada papan menjadi satu yang penting menjadi perhatian kita. Apalagi di daerah ataupun di negara yang kita berada dalam daerah yang rawan bencana dan rawan gempa ya, bencana dan khususnya gempa. Dan kami untuk di Nusa Tenggara Barat saja dalam kasus gempa yang terakhir itu ada sekitar 200.000 rumah yang rusak berat dan parah. Bahkan mungkin yang tercatat dalam penyelesaiannya hanya sekitar hampir 80.000 rumah. Dan ini adalah menjadi catatan kami, dan masih ada tersisa memang dalam penyelesaian masalah hal tersebut. Mungkin ada sekitar masih sekitar hampir 3.000-an ya, kurang dari catatan kami di Nusa Tenggara Barat. Ini gambaran satu daerah saja. Ya, program yang kemudian dicanangkan dengan adanya 3 juta rumah itu luar biasa. Ya, kalau dibanding dengan kondisi di Nusa Tenggara Barat aja Pak Pimpinan, ada sekitar 1.500.000 rumah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang tidak layak hanya sekitar 500.000 rumah misalkan. Catatan sekitar 63 ataupun 65% ya yang layak. Dan sisanya tidak layak, itu dalam satu program 1 tahun aja ini sudah tuntas. Ya, tetapi nyatanya kan besok apa yang disampaikan oleh pimpinan dan kita semua, mudah-mudahan kita bisa kawal tentang penyelesaian permasalahan perumahan ini. Kami apresiasi dan kami akan dukung terkait sama masalah ini. Apalagi kemudian pelaksanaan seperti yang dilakukan selama ini, ya, terhadap penyelesaian rumah tidak layak huni dengan salah satu program BSPS itu aja, itu sangat ditunggu sebenarnya hampir oleh seluruh kepala-kepala desa kita yang ada di bawah. Ya, mereka ya sangat mengapresiasi dan menunggu. Ya, kalau kita lihat dari apa yang dalam asta visi daripada pemerintahan kita aja, itu banyak yang tercover dari program ini. Ya, kemiskinan kita bisa atasi, kemudian masalah pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan lapangan kerja, itu akan menjadi yang luar biasa. Kalau kita hitung dari program BSPS saja, dengan nilai yang kita tahu selama ini 20 juta per rumah, per unit, kali 3 juta, itu mungkin terlalu kecil lah bagi sebuah anggaran yang besar bagi kita, tetapi peruntukannya dan pemanfaatnya serta pertumbuhan ekonomi kita pun kemudian akan bisa dirasakan dengan keberadaan ini. Kami apresiasi. Yang kemudian kami akan tunggu terhadap pelaksanaannya, dan kami sebagai anggota yang baru, Pak Menteri, siap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan ini. Kemudian dalam catatan kita kemudian yang terakhir dari hasil evaluasi BPK. Ternyata apa yang terjadi dengan apa harapan kita, dengan serapan yang kita lakukan dalam tahun 2024, ternyata kok terlalu jauh ya selisihnya. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Menteri dan Pak Wamen, apalagi saudara saya ini Pak Pahari, satu kampung dengan saya. Ya, mudah-mudahan bisa mewujudkan dan akan membawa negeri kita menjadi lebih 60% ya, ataupun 65% lah anggap yang sudah diserap. Berarti kan cukup besar ya, cukup besar yang belum kita bisa selesaikan.
Ya, jadi ini adalah menjadi catatan kita. Mudah-mudahan dalam sisa 2 bulan ini ya wujud untuk menyelesaikannya itu nyata, Pak Menteri. Dan yang terakhir, Pak Ketua, pimpinan yang ingin saya sampaikan adalah dalam efisiensi ya, efisiensi dalam program ataupun kementerian kita. Satu yang saya lihat adalah dari organisasi kementerian kita. Kemarin sempat disampaikan akan ada direktorat terkait sama masalah terkait sama masalah korupsi. Ada 2 kayaknya dalam satu kementerian ini ada 2 fokus ya. Satu adalah inspektorat dan satu lagi adalah terkait sama masalah direktorat penanganan korupsinya yang ada di kementerian. Nah, saya melihat tumpang tindih mungkin ya dalam penilaian kami dan efisiensi terhadap fungsi dan kerja, ya saya juga belum tahu apa yang sebenarnya yang ada dalam benak Pak Menteri ya terkait sama masalah organisasi yang ada di kementerian kita yang agak berbeda dengan kementerian yang lain yang cukup dengan inspektoratnya saja. Mungkin ini ada juga nanti penjelasan dari Pak Menteri terkait sama masalah ini dan mudah-mudahan kebocoran dan segala macamnya akan bisa kita tekan, tetapi jangan sampai inefisiensi pun kemudian kita bisa munculkan dari kasus-kasus dengan kelebihan organisasi kita. Terima kasih pimpinan, saya Abdul Hadi dari Nusa Tenggara Barat, Dapil NTB 2, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sekali lagi menyampaikan apresiasi terhadap program besar dan cita-cita besar kita untuk mewujudkan dan menyelesaikan permasalahan papan rumah masyarakat kita yang tidak layak huni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.